Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 teman-teman mahasiswa sekalian yang sedang berjuang melakukan penelitian untuk mata kuliah manajemen khususnya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan ataupun sharing gitu ya tentang metode penelitian yang biasanya itu masuk ke dalam bab 3 ya, tergantung dari susunan penelitiannya. Ya, baik, ini kurang lebih seperti ini gitu ya. Nah, yang pertama metode penelitian itu nanti di dalamnya ada 5 bagian ya. Memang berbeda-beda penyusunannya, ada yang menjadi sebuah paragraf metode penelitian langsung dijabarkan semuanya dalam satu paragraf atau 2 paragraf. Ada yang mengklasifikasikannya lagi menjadi 1 jenis penelitian, 2 sumber informasi, 3 instrumen dan seterusnya. Jadi macam-macam ya. Nah, oke, untuk redaksi saya pada kali ini seperti ini ya. Ini yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian ya. Jadi nanti kamu atau rekan-rekan sekalian nih harus tahu jenis penelitian yang rekan-rekan lakukan itu, jenis penelitiannya itu apa. Ya, jenis penelitian dan dasar alasan pemilihan jenis penelitian. Misalnya nanti kamu pilih kuantitatif, kualitatif, atau campuran. Jadi kalau jenis penelitian itu kualitatif, kuantitatif, atau mix ya, campuran dari keduanya. Jangan sampai nanti kamu bilang metode penelitian itu bisa instrumennya kualitatif, bukan instrumennya ya, tapi jenis penelitiannya. Oke. Nah, kuantitatif itu simpelnya kita akan menggunakan data-data angka. Kualitatif simpelnya itu kita akan memiliki informasi dari hasil wawancara ataupun interview. Kalau campuran berarti gabungan dari keduanya. Ya. Kemudian yang kedua itu sumber informasi. Nah, ini sumber informasi berarti rekan-rekan akan menggunakan ada 2 data. Yang pertama data primer, yang kedua data sekunder biasanya ya. Nah, data primer, data sekunder ini kalau misalnya kuantitatif, nah kamu butuh yang namanya populasi dan sampel. Populasi itu semuanya gitu ya, seluruhannya. Kalau sampel itu yang mewakili saja. Misalnya rekan-rekan kuantitatif di perusahaan. Lalu rekan-rekan mau mengambil sampel. Kalian bisa menggunakan biasanya yang paling sering tuh rumus Solvin ya. Slovin. Nah, di situ nanti rekan-rekan hanya mendapatkan sejumlah sampel dari populasi total yang sekian aja dari seluruhnya sehingga tidak semuanya dibagikan kuesioner ataupun pengolahan data. Yang kedua itu kualitatif. Nah, kalau kualitatif ini kita hanya membutuhkan informan yang beberapa saja. Tidak seperti kuantitatif yang banyak ya. Kalau kualitatif yang penting informan itu yang akan kita wawancarai itu betul-betul tepat sasaran ya. Betul-betul mewakili dan bisa mendapatkan informasi yang mendalam tentang penelitian kita. Nah, kemudian dalam menjelaskan data sekunder itu rekan-rekan perlu menjelaskan identitas produk hukum yang dijadikan sebagai sumber data. Nah, kalau sekunder itu misalnya nanti biasanya ada buku-buku gitu ya. Nah, kalau literatur. Kemudian yang ketiga instrumen. Nah, instrumen itu berarti alat kan. Nah, jelaskan proses pengembangan instrumen penelitian. Itu biasanya bisa kuesioner ya, saya kuesionernya tuh apa, atau bisa juga pedoman wawancaranya tuh apa, pedoman observasinya tuh apa, tes dan non tes yang kalian berikan untuk respondennya tuh bagaimana gitu ya. Nah, pengembangan instrumen itu perlu melibatkan pakar di bidangnya. Ya, jadi nggak boleh kita ngada-ngada gitu ya. Itu udah ada acuan dari pakarnya. Kemudian angka validitas dan reliabilitas instrumen itu juga bisa dilaporkan. Kemudian nomor 4, prosedur pengumpulan data. Nah, ini bagaimana uraian proses memperoleh akses terhadap si sumber datanya, apa lokusnya, lokus itu kayak
tempat-tempatnya gitu ya, waktunya, frekuensi pengumpulan datanya, nah itu gimana gitu ya. Nah kemudian yang setelah prosedur, kalian akan mendapatkan mengerjakan metode analisis data ini biasanya bisa deskriptif ya. Nah tadi ini kan metode ya, metode penelitian. Dan metode penelitian tuh ada metode analisis data. Bisa secara deskriptif, bisa juga deskriptif kuantitatif ataupun analisis statistik, macam-macam ada lagi ya. Nah itu yang contohnya saja. Nah kemudian kalau misalnya hasil dan pembahasan, nah itu yang pertama ada deskripsi objek penelitian. Deskripsi objek penelitian itu berarti rekan-rekan berisikan deskripsi tentang objek penelitian itu ya, secara singkat. Penjelasan perlu dipilih hanya yang relevan saja dengan permasalahan yang dikaji. Jangan sampai menumpuk-numpuk bahasan padahal tidak ada sasarannya di situ. Nah, itu tidak perlu. Yang kedua hasil, berarti paparan hasil penelitian itu sesuai analisis yang dilakukan. Misalnya ada tabel juga ya, terus dipaparkan tabel-tabelnya. Nah, pemaparan hasil ini perlu disertai dengan penafsiran dan pemaknaan dari angkanya, transkrip wawancara, dan data dokumen. Di bawah semuanya. Enggak, yang di bawah aja, yang itu belum kering. Oke? Yang ketiga adalah pembahasan. Berisi analisis dan sintesis temuan penelitian. Nah, berarti kamu menganalisis nih di sini. Temuan penelitian yang dikaitkan dengan teori-teori ya. Jangan hanya menganalisis secara personal sembarangan. Kita juga gunakan teori-teori atau penelitian terdahulu. Nah, penelitian-penelitian kamu yang kamu letakkan di bab 2 itu bisa dijadikan sebagai perbandingan ataupun teori-teori yang akan dikomparasikan gitu ya dengan hasil yang kamu dapatkan. Nah, terus kedalaman analisis dan sintesis dalam bab 4 ini sangat penting ya. Jadi makin dalam makin bagus ya. Karena dapat menjadi indikasi pemahaman peneliti dalam memahami permasalahannya. Oke, itu adalah sharing saya tentang metode penelitian maupun hasil dan pembahasan. Atau adapun redaksinya kalian misalnya di kampusnya begini penulisannya itu it's okay, nggak masalah. Yang penting kurang lebih inilah yang ada di dalam metode dan hasil bahasan, khususnya program studi biasanya yang saya ampu tuh manajemen gitu ya. Baik, mudah-mudahan apapun yang saat ini menjadi tugas rekan-rekan sekalian bermanfaat untuk diri kalian gitu ya khususnya, dan juga memberikan manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.